Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Berjumpa lagi dengan saya Astuti Yuningsih, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 3 Duda Awu, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Video ini adalah jurnal refleksi dwi mingguan tentang pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1. Kali ini saya dibersamai oleh Bapak Marijo MPD selaku fasilitator dan juga Bapak Suraji SPD selaku pengajar praktik. Model refleksi yang saya gunakan kali ini adalah menggunakan 4F. F yang pertama adalah peristiwa, yang kedua feeling atau perasaan, yang ketiga finding atau pembelajaran, dan yang keempat adalah future atau penerapan. Fact yang pertama yaitu peristiwa. Pada tanggal 6 Juni 2024, yaitu kegiatan modul 2 dimulai pada tanggal 6 Juni 2024. Dengan sebelumnya mengerjakan pretest untuk menguji kemampuan awal tentang modul ini, dilanjutkan dengan mendalami materi melalui alur merdeka yang meliputi tahapan-tahapan berikut. Tahapan yang pertama adalah mulai dari diri. Tanggal 6 Juni 2024, kegiatan pembelajaran calon guru penggerak dimulai dengan merenungkan diri sendiri atau refleksi individu melalui tautan pada LMS mulai dari diri dengan merespon 4 pertanyaan reflektif. Dilanjutkan dengan eksplorasi konsep pada tanggal 7 Juni 2024. Pada kegiatan ini, CGP memperoleh pemahaman terkait pembelajaran berdiferensiasi dan konsep yang berkaitan. Diberikan juga tugas untuk membuat diagram Freire yang memaparkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, pada tanggal 10 Juni 2024, yaitu forum diskusi eksplorasi konsep dan juga pendampingan individu 2. Pada tahap ini, kami saling memberikan respon, komentar dan umpan balik yang positif tentang materi, konsep dan pemahaman terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, serta pendampingan individu bersama pengajar praktik untuk menyampaikan visi guru penggerak bersama dengan rekan guru di sekolah. Ini merupakan dokumentasi pada kegiatan pendampingan individu yang kedua. Pada tanggal 11 dan 12 Juni 2024, yaitu tentang berdiskusi pada ruang kolaborasi. Saya mengikuti kegiatan Rukol yang dibimbing oleh Bapak Marijo Muhadi selaku fasilitator dan juga dibersamai oleh pengajar praktik yaitu Bapak Suraji. Kami terbagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4 orang. Saya kelompok 1 beranggotakan 4 orang yaitu Astuti Yuningsih, Heru Yunianto, Khairul Umam dan juga Erni Widyaningsih. Fasilitator memberikan ruang seluas-luasnya untuk kelompok kami menganalisis skenario tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi serta membuat kesepakatan bersama tentang penyesuaian studi kasus yang selanjutnya akan dipresentasikan pada tanggal 12 Juni 2024 pada ruang kolaborasi presentasi dan diskusi. Ini juga merupakan dokumentasi pada kegiatan ruang kolaborasi. Yang pertama yaitu ruang kolaborasi diskusi dan yang kedua adalah diskusi pada ruang kolaborasi. Selanjutnya pada tanggal 13 dan 14 Juni yaitu demonstrasi kontekstual. Kami mulai mengerjakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.1 dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Saya membuat RPP lengkap dengan LKPD dan juga rubrik penilaian tentang pembelajaran berdiferensiasi. Adapun pada tanggal 19 Juni 2024, yaitu kegiatan lokakarya yang kedua. Pada tahap ini, pertemuan dipandu oleh PP yang tergabung dalam satu kelas yang terdiri dari 3 PP. Kami mendiskusikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 dan juga tentang prakarsa perubahan dalam tahapan Bagja serta aksi nyata pada 1.4. Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2024 yaitu elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi. Pada tahap ini, pertemuan dipandu oleh instruktur yang membahas mengenai penguatan pemahaman tentang materi pembelajaran berdiferensiasi dan bersama rekan CGP yang lain menganalisis RPP tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kami dibersamai oleh Bapak Suhada.
Sedangkan berikut ini merupakan dokumentasi pada kegiatan elaborasi pemahaman dan juga kegiatan lokakarya yang kedua yang bertempat di SMA Negeri 1 Jepara. Kegiatan berikutnya adalah aksi nyata, yaitu pada tanggal 21 Juni 2024. Pada aksi nyata kali ini, saya diminta untuk berbagi pengalaman, ide, dan juga saran atau tantangan terkait dengan rencana implementasi pembelajaran berdiferensiasi ke depan pada LMS dengan membuat new blog dan mereplay dengan memberi saran dan tanggapan bersama CGP yang lain dalam satu fasilitator. Selanjutnya adalah feeling atau perasaan. Adapun feeling atau perasaan yaitu setelah mempelajari modul 2.1 ini tentang pemenuhan kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, saya menjadi lebih memahami bagaimana menyelesaikan perbedaan yang dimiliki setiap murid sehingga dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan porsinya masing-masing tanpa adanya tekanan dan paksaan. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kami CGP mendapatkan pencerahan dan pemahaman dalam menentukan metode pembelajaran setiap murid dan terus berupaya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara lebih maksimal. F yang selanjutnya adalah finding atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan yaitu setelah mempelajari modul 2.1, saya memahami bahwa dalam pembelajaran, murid memiliki keunikan masing-masing, baik dalam gaya belajar, pengetahuan, cara belajar, dan juga sikap keinginannya. Pembelajaran berdiferensiasi dirancang agar guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan merespon semua kebutuhannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menilai bagaimana kesiapan belajar murid atau readiness dan juga bagaimana minat murid terhadap materi dan seperti apa profil belajar murid. Pembelajaran yang saya dapatkan berikutnya yaitu pada kegiatan pembelajaran, guru perlu memperhatikan strategi seperti diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Dalam proses penilaian, guru dapat menggunakan penilaian berjenjang dengan harapan semua murid dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam melaksanakan pembelajaran. Future atau penerapan. Penerapan. Setelah mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya akan berusaha menerapkannya di kelas agar pembelajaran berdiferensiasi berjalan dengan efektif. Maka saya akan memulai memetakan analisa kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Menerapkan analisa strategi pembelajaran agar guru dapat menentukan perbedaan diferensiasi konten, produk, dan diferensiasi proses. Melakukan asesmen pembelajaran sesuai dengan tujuan dan kebutuhan belajar. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.